Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli daun salam ke pasar Kamis, pergi ke pasar kami berdua. Jawablah salam dengan penuh ikhlas. Insyaallah kita adalah ahli surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafiyatul yatimi fi jannatin hazaka. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedang melaksanakan puasa Ramadan dan alhamdulillah yang telah melaksanakan salat tahajud bersama dan alhamdulillah juga selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Apa kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah. Iya, dengan mengucapkan alhamdulillah nikmat Allah, ini merupakan bukti puji dan pujian kita, rasa syukur kita yang paling dalam karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita umur yang panjang, terutama kita yang sudah umur 50 tahun ke atas, ya Pak. Karena memang banyak saudara kita di bawah umur 50 sudah diberi Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan 1440 Hijriah pun. Kemudian sehat, banyak yang hidup tapi mereka tidak sehat, Pak. Mereka hidup panjang umur tapi dalam pesakitan di rumah sakit ataupun di rumahnya. Kemudian ada juga yang Allah berikan panjang umur, sehat, tapi sempit dia, Pak. Sempit, entah dia memang disempit karena disempitkan Allah Subhanahu wa taala atau memang dia menyempitkan hatinya sendiri sehingga kita tidak hadir ke rumah Allah yang dimuliakan Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian Allah juga untuk menyempurnakan nikmat kita, Allah berikan kita taufik dan hidayah iman dan Islam sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Malam tadi sebelum jam 3 kita sudah datang ke masjid melaksanakan salat tahajud bersama Al-Muharram Ustaz Imam Masjid Al-Munawwarah. Kemudian berarti Allah subuh ini juga setelah kita melaksanakan sahur, kita datang kembali ke masjid yang kita muliakan, kita cinta ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian duduk lagi dalam satu majelis yang amat mulia. Ini luar biasa. Ini menandakan bahwa orang-orang yang hadir dan duduk di dalam majelis ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan orang yang hadir ini adalah orang yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan menyampaikan bahwa hidup itu kita harus melaksanakan Bapak Allah SWT, bukan hanya ibadah berupa ibadah wajib, tapi harus diiringi dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka pada pagi ini kita akan membahas salah satu sunnah yang besar, tapi bukan yang terbesar. Yang sangat besar adalah untuk laki-laki, sunnah terbesar sholat adalah sholat jemaah di masjid di mana di awal waktu, di mana azan diazankan. Usolli kama ra'aytani usolli. Maka sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Dan tidak pernah Rasulullah itu sholat di rumah sampai akhir hidup beliau. Ketika subuh terakhir beliau kata dipanggil Allah Subhanahu wa taala ketika wafat, Rasulullah pun masih sholat di masjid, Pak. Padahal sudah pingsan, Pak. Mau berdiri saja pingsan. Disuruh Abu Bakar As-Siddiq, tidak sanggup. Umar tak sanggup, Utsman tak sanggup, Ali akhirnya dia dibopong. Dengan takbir pertama beliau berdiri, setelah itu langsung beliau terduduk
saking tak kuat lagi kakinya Pak. Maka kata Allah SWT, inilah sunnah terbesar bagi laki-laki. Bagi perempuan mungkin Allah SWT jelas mengatakan qailatun nisa min qaumin fil baiti, sebagai wanita itu sholatnya di rumah atau tempatnya di rumah. Tapi bagi ibu-ibu yang datang ke masjid dapatkan 2 pahala Bu, ya kan? 2 pahala. Selain dapat pahala tadi melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, ibu mendapatkan 2 kali Pak, karena ini bukan kewajiban ibu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sunnah terbesar yang kedua adalah ibu-ibu adalah bagi wanita. Sunnah terbesarnya Bu, apa Bu? Sunnah terbesar laki-laki dari Rasulullah apa Bu? Bagi wanita Bu, adalah menutup aurat. Menutup aurat juga harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita singkat karena kajian kita tidak tentang itu Pak. Yang menurut sunnah jilbab menutup aurat dan sunnah 3 saja Pak. Bu, 3 aja Bu. Apa yang 3? Yang pertama itulah harus dipanjangkan, dipanjangkan. Ini sunnah terbesar bagi wanita. Saya sampaikan sunnah terbesar. Kajian kita sunnah yang besar saja nanti, yaitu tentang menyantuni anak yatim. Maka kata Allah, ibu kalau ingin pakai jilbab ikuti sunnah, hanya menutup aurat maka lepas kewajiban. Tapi kalau kita hanya kewajiban kepada Allah, tidak mengikuti sunnah, ini diragukan cinta kita kepada Rasul. Bapak dan ibu cinta kepada Rasul? Cinta Bu. Nah cinta itu perlu bukti. Maka kalau cuma ibu cinta dalam hati, tasqimul qalbi, kemudian wahai bil lisan, cinta hanya dengan lisan menunggu salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, banyak salawat, salatullah salamullah salawat, itu baru lisan Bu. Bukti cinta kita kepada Rasulullah bagi laki-laki adalah melaksanakan salat di mana azan diazankan di awal waktu dan berjamaah, karena itu yang dicontohkan Rasulullah. Karena sunnah itu salah satunya adalah yang dicontohkan Rasulullah. Apa yang diucapkan, apa yang dicontohkan, dan kemudian apa yang dilihat oleh sahabat tentang perbuatan dan keabakan beliau. Coba diminta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu kalau untuk pakai jilbab, kalau ibu mending menutup hanya sekedar menutup aurat saja, ibu melepaskan kewajiban. Tapi kalau hari ini pagi ini udah pakai ilmu tentang bagaimana sunnah, maka 3 syaratnya. 3. Yang pertama, panjangkan sampai menutup 3 tempat yang di sana ada aurat dan kemudian di situ ada syahwat bagi laki-laki. Maka panjangkan artinya menutup 3 tempat yang mendatangkan syahwat bagi laki-laki. Mohon maaf ya Bu. Maka yang pertama ini pendidikan Pak. Jangan katakan apa. Yang pertama tutup dada, yang menutup dada. Maka ibu hanya menutup dada saja. Kemudian yang sunnah kedua adalah menutup 2 tempat lubang depan dan depan tertutup. Makanya batasnya itu sampai di bawah depan dan kemudian menutup belakang kita, karena ini tempat syahwatnya laki-laki. Kalau nengok laki-laki itu rahmat kan asal melihat itu Bu, biasanya para laki-laki timbul syahwat, apalagi Bu sempat bapaknya syahwat terlalu ketat, ya kan? Kalau ketat apalagi ini pakai jilbab punya tutup dada segini aja, ini hanya kata orang kalau kami kata cicak tuh Pak. Ya, orang-orang yang baru belajar. Jadi kalau ibu udah tua, kita sudah berilmu, sudah guru apa, tutup jilbab kita itu. Apalagi kalau kami di di pendidikan Islam ini Islam terpadu. Ya, kami dia satu nggak boleh ada apa guru-gurunya memakai jilbab seperti itu. Harus jilbabnya sunnah, semuanya sunnah. Makanya kemudian yang kedua, setelah dipanjangkan lebarkan, jangan ketat. Ada pula panjang tapi nampak pula bodinya. Nah ketiga adalah bagaimana kita jangan transparan, tidak nampak dalam bentuk badannya, atau tebalkan sedikit warna seperti ibu ini, tebalkan warna. Kaji kita pada hari ini singkat padat, kita ambil lebih kurang, sudah terjalan lebih kurang 11 menit, masih ada 10 menit lagi kata apa. Maka jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, kaji kita tentang menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW menyatakan ini juga sunnah Rasulullah. Kenapa jangan Rasulullah sampai Rasulullah itu cinta kepada orang yang melaksanakan sunnah dia yang ini Pak, menyantuni anak yatim. Beliau katakan, Ana wa yafitul yatimi fil jannah hazza katanya. Seperti ini Pak, Bu, seperti ini Bu. Apa tanda Bu? Dekat, ya kan, rapat. Nanti di surga kita dekat sama Rasulullah SAW. Allah begitu cintanya Rasulullah dengan apa? Apa ini kerjanya? Itu orang-orang yang menyantuni anak ya. Kami tadi malam alhamdulillah sudah menyerahkan buat asuhan
5 juta per anak di Nurul Hidayah Sipang Bakal. Makanya kami langsung meluncur kemari karena kami terkesan sekali baru kami sini itikaf. Ternyata kami terkesan, kami malam ini kembali juga. Nanti malam kami insya Allah di Perawang, kembali di Perawang, kami di Al-Mukhlisin, juga bisa di Nurul Islam dan lain. Jemaah Allah SWT menyantuni anak yatim. Ini adalah kesayang Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, inilah bagaimana Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangan sia-siakan anak yatim. Karena Rasulullah itu juga anak yatim piatu. Sedang hamil ibu dan Siti Aminah, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Berapa umur beliau masih, kalau kita kira balita, yang baru balita tahun, ditinggalkan pula ibunda Aminah. Tak lama kakeknya pula Jumaratullah akhirnya dia tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Ini menandakan Rasulullah itu adalah juga termasuk anak yatim. Ada anak yatim, kemudian kita ini memang anak yatim, tapi yatim yang sudah bolon, kolon, anak yatim bolon, udah tua. Yang dimaksud tadi anak yatim yang itu adalah anak-anak yang dalam pendidikan dan pengawasan kita wajib belajar. Wajib belajar artinya SD, SMP, SMA, atau dia belum mampu untuk berdiri sendiri. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adalah anak yatim dan dia sangat cinta dengan anak yatim sehingga selesai dia sholat Idul Fitri, Pak. Rasulullah tiba-tiba melihat di sudut sana, jemaah Allah Subhanahu, di sudut sana anak-anak lain bergembira pakai baju baru, bergembira dengan sepatu barunya, dan mereka bergembira dengan menarik orang tuanya, memegang orang tuanya, bersama-sama bersalaman dengan orang tua. Tapi di sudut sana dilihat ada satu anak menangis. Rasulullah SAW setelah langsung mengejar, tidak salaman dengan dia mengejar, ada anak nangis. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Wahai Anda, kenapa kau menangis? Bu, ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau menangis? Kau menangis, yang lainnya bergembira. Ini hari kemenangan kita, ini hari raya, kita bergembira. Kenapa kamu menangis? Di saat orang-orang bergembira, di saat orang bagaimana senang bergembira dengan saudara keluarganya, dan kamu bersedia. Apa katanya Pak? Pak, ya Rasul, sesungguhnya aku ini, ayahku mati, ayahku meninggal ketika ikut syahid, ketika perang dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dia tidak tahu dia yang mendatangi dia adalah Rasulullah SAW. Lalu mamaku tak lama tetap meninggal pula, Pak, katanya. Berarti bernasib sama. Tak lama perempuan meninggal pula ibundanya. Jadilah dia yatim piatu. Lalu katanya, kamu tinggal dengan siapa? Dia tinggal dengan pamannya. Pamannya pun menjual rumahnya. Yang ditinggal orang tua tadi, dan untuk kehidupan karena miskinnya, Pak. Karena pamannya miskin juga dijual dan untuk kehidupan sehari-harinya. Jemaah Allah, tetapi ternyata dalam pedagang mungkin karena memakai uang anak yatim tak berkah, akhirnya kebangga orang tuanya, pamannya juga bangkrut. Maka kehidupan dalam miskin. Maka hari ini aku menangis. Kenapa ada orang berbandingan dengan ayah dan ibunya? Aku terbayang aku tidak punya ayah dan ibu. Ketika kecil aku ditinggalkan. Aku bayangkan orang pakai baju baru, aku tak pernah, orang tidak ada baju baru kayak itu. Mereka enak dengan makanan yang enak dan luar biasa, bermacam-macam, dan minuman yang luar biasa, enak dan manisnya. Tapi aku tidak menikmatinya. Apa kata Rasulullah? Tangis, keluar air mata Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, wahai anak, aku tahu aku juga anak yatim piatu. Dari kecil juga aku ditinggalkan. Maka mulai hari ini kau jangan menangis. Anggap aku ini adalah ayahmu. Mau anggap aku ayahmu? Dan jadikan Ali bin Abi Thalib pamanmu, Fatimah Az-Zahra adalah mama tantemu, dan jadikan Hasan dan Husain adalah saudaramu. Maka tersenyumlah anaknya. Apa dia katakan? Hari ini tadi aku menangis karena aku tidak punya orang tua, tapi sekarang aku punya orang tua. Hari ini aku menangis karena tidak punya baju baru. Nanti aku punya ayah, aku minta kepada ayah, engkaulah. Hari ini aku menangis dari melihat mereka bergandengan, aku ingin bergandengan denganmu ya. Dan kemudian hari ini aku membaca kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan makan minum, maka kegembiraan itu akan ada. Maka anak itu sumringah dan tersenyum. Lalu Rasulullah memegangnya dan membawanya ke rumah. Bapak Ibu Allah, apa makna dari perkara ini? Ini adalah mengatakan betapa anak yatim itu seperti hidup sendiri. Anak kita
punya kemanakan atau punya anak yang tidak anak yatim, bagaimana? Mungkin ibu ada yang bapaknya suaminya sudah dipanggil Allah, anaknya masih kecil-kecil, masih dalam pembinaan, dalam biaya yang banyak. Rasakan bagaimana Pak? Apalagi kalau dia yatim piatu. Ada yatim piatu Pak, di Nurul Hidayah kemarin ada yatim piatu. Mamanya, bapaknya meninggal, mamanya juga meninggal karena kebakaran karena kompor yang meledak. Jemaah Allah. Ini menandakan anak yatim itu perlu perhatian Pak. Maka menyantuni anak yatim yang Allah tak cukup di hari Ramadan saja. Mereka takut juga hanya butuh di Ramadan. Mereka tidak hanya makan di Ramadan, kebutuhan hanya mereka tidak hanya di Ramadan dan hari raya, tapi kebutuhan mereka itu 1 tahun Pak. Makanya kalau menyantuni anak yatim, kita itu jangan hanya menyantuni cuma kumpulkan hanya sekedar untuk memberikan mereka baju hari raya dan kemudian kebutuhan hari raya. Bagaimana kebutuhan pendidikan mereka? Bagaimana kebutuhan baju sekolah mereka dan kemudian kehidupan masa depan mereka? Ini perlu pikir. Artinya kalau Rasulullah menunjukkan itu, kita adalah bapak-bapaknya anak yatim. Abi yatama. Kita adalah bapaknya anak yatim. Semua kita ini adalah, kalau ditunjukkan dari Rasulullah, kita adalah anak dari anak yatim. Abi yatama namanya Pak. Makanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita buka hati kita bagi orang yang kita ada. Maka Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Bapak Allah, Bapak rajin sholat, rajin tahajud, naik haji, umrah tiap tahun, kuat bapak-bapak yang bangun, tapi tidak menyanyiakan anak yatim, maka dikatakan Allah pendusta agama, pendusta agama, percuma kamu tidak haji berulang-ulang, umroh setiap tahun, kamu bangun ini, tapi anak yatim tak kau perhatikan, maka kata Allah dicap kamu adalah pendusta agama. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalik. Maka alhamdulillah tadi malam kami menyerahkan itu. Berapa kali saya menyerahkan anak, termasuk hari kata Pak menyatakan ini sedih tebel Pak. Kenapa sebut tadi ketika kita menyalam dia dan memegang kepala dia, di situ terbayang bagaimana Rasulullah SAW mencintai dia, menggali bapaknya. Seandainya Pak rahmat Allah SWT bisa kita membina dia yang dekat-dekat rumah RT kita, satu dusun kita ada Pak Kadus di sini, mudah-mudahan Allah SWT bisa membimbing sekitar dekat kita, pasar misalnya anak-anak yatim. Jangan sampai ada anak yatim menangis, jangan sampai ada anak yatim berhenti sekolah, jangan ada anak sekolah, jangan sampai mereka itu terlambat tidak makan dan minum Pak. Jangan sampai anak yatim itu mamanya tidak membayar dan usir dari rumah kontrakan yang murah. Kalau ini terjadi percuma salat tiap hari sini Pak. Kita adalah pendusta sama. Maka jadikanlah ya hikmah bahwa sesungguhnya kita memelihara anak yatim itu terus menerus dalam 5 hal: sandangnya, tengok, pakaiannya, pangannya, beras apanya ada enggak, kemudian papannya, tempat tinggalnya, dan kemudian pendidikannya, dan terakhir adalah untuk kesehatannya. 5 hal ini bisa kita lakukan. Kita lihat sebenarnya siapa yang bisa melihat? Kita yang dekat-dekat. Orang jauh tak mungkin. Saya tak akan lihat orang anak yatim di sini Pak. Saya hanya bisa melihat, memperhatikan anak yatim di sekitar saya. Tapi saya hanya bisa memberitahu bahwa sesungguhnya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang terdekat. Maka seandainya Bapak dan Allah punya kesempatan dan buatlah program untuk anak yatim. Kalau mereka ingin masuk pesantren, biaya, siapkan biaya sama-sama. Kalau kita ingin mendapat anak ini mampu tapi kurang, siap biayakan. Kemudian dia ingin kuliah, bahkan sampai dia ingin kuliah, kalau kita mampu kuliahkan dia biar senang hatinya. Tapi kalau tidak, kewajiban kita hanya sampai kepada ketika dia selesai SMA atau dia ketika dia belum dapat pekerjaan. Demikian saja, mudah-mudahan Allah SWT membuka hati kita bagi hari ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan malam ini juga mungkin malam yang mulia, mudah-mudahan juga termasuk malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah SWT juga memberkahi kita sampai akhir Ramadan nanti. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun. Sebab salah satunya kita menyantuni anak yatim, dan mudah-mudahan anak yatim tahun ini di daerah Dayun ini pasar Dayun ini akan bergembira dengan hari raya. Jangan sampai ada tangis bagi mereka, jangan sampai merasa mereka tersisihkan dan tidak ada yang memperhatikannya. Kita takut jemaah Allah, doa mereka mustajab, doa ayat itu mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka berdoa, Bapak kaya, Bapak punya semua, dia berdoa dengan hal-hal yang buruk. Tapi jangan yakin anak yatim tidak akan seperti itu. Tapi kita takut dalam kondisi yang sangat fisik, saat itu mereka tersulit, mereka bisa berkata dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, jangan sampai bala
Ya, jangan sampai Allah datangkan kebala dan kemarahan Allah akan datang kepada kita hanya satu saja kita memperlantarkan ayat itu. Demikian saja mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dari awal sampai akhir Ramadan dan kita bisa dipertemukan dengan Lailatul Qadar dan akhirnya kita bisa kembali ke rumah masing-masing. Yang ingin pulang kampung silakan kepada Allah SWT, bisa disantuni di sini dan sana pun bisa menyantuni ayat itu. Sebaik-baik kamu menyantuni adalah terqarib, orang-orang yang paling dekat dengan kamu. Kalau di sini ada ayat itu kepada keluarga, ayat itu keluarga kita dan keluarga kita, itu yang lebih didahulukan. Demikian saja. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah sekali saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, kemudian Bapak mengundang dan insya Allah saya datang, kita bisa bertemu kembali. Akhirul kalam, subhanallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.